Tanaman mati semua, hujan juga nggak turun-turun. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Woi pak, Opo to Le? ajak motor anyar kabeh pak. Kok aku motor pak? Motor opo to Le? Nggak ngerti bapakmu lagi susah tanduran mati kabeh kae lho. Alah, pokoknya aku njaluk motor anyar lah. Orang aku ngos kok mah, titik. Hari ini siapa ya yang belum bayar utang? Oh iya Pak Sirat. Woi Pak Sirat. Diko. Pak Heru. Utang iki. Coba. Sirat. Kapan kau bayar utangmu? Udah 2 bulan nunggak ini. Jangan sekarang lah Pak. Bulan depan saya lunasi Pak. Saya lagi nggak ada duit Pak. Betulan Pak. Tanaman saya juga pada mati Pak. Tolonglah Pak. Gini ya Pak Sirat. Kita di sini sama-sama nyari makan ya Pak Sirat. Udah 2 bulan Bapak belum bayar ini Pak. Jadi nanti ini bulan ini juga kalau bisa Bapak bayar itu. Ngerti Pak? Iya Pak. Insya Allah bulan ini saya akan lunasi semua utang-utang saya Pak. Oke. Saya tunggu Pak Sirat. Pegang cakapmu. Pak Sirat, sini mampir. Kenapa Mas Sirat? Kok kayak lesu banget sih? Jadi gini Pak, saya itu punya banyak masalah di hidup saya Pak. Yang pertama Pak, tanaman saya mati semua Pak. Gara-gara kemarau, kering, nggak ada hujan Pak. Terus anak saya yang pertama minta dibelikan motor baru Pak. Terus juga saya juga punya banyak utang Pak, belum saya bayar, belum saya lunasi Pak. Kira-kira Bapak ada solusi nggak untuk masalah saya Pak? Waduh, kalau masalahnya kayak gitu, maaf nih Mas, belum ada saya solusinya. Aduh. Oke lah Mas, saya balik dulu ya Mas. Saya mau menenangkan pikiran di rumah aja dulu. Makasih Mas. Ya. Mas Pardi. Mas, ini aku bawain bekal. Rupanya kamu berdua saudara sepupu, oh belah kakak emaknya. Kenapa awak tak cakap dari mula? Termarah emosiku tak sengaja. Syarilah buah hati Dinda, cemburu tandanya, kasih dan sayangku masih. Dek. Mas Sirat. Oh, jadi gini ya kelakuanmu kalau aku lagi di ladang. Maaf Mas, aku bahagia juga. Aku bahagia sama dia. Maaf, kita udah nggak bisa bersama lagi. Tapi aku udah ngasih semua apa yang kamu mau.
sanggup lagi buat melanjutkan hidupku. Biarkanlah tali ini menjadi saksi dari akhir hidupku ini. Loh, itu kayak Pak Sirat ya? Pak, sampai ngapain Pak? Aku udah nggak kuat, Pak. Aku mau bunuh diri. Jangan gitulah Pak Sirat, istighfar dulu. Ayo turun dulu kita ngobrol. Iya, Pak. Saya turun. Sampai itu ada masalah apa Pak? Jadi gini, Pak. Saya itu punya banyak masalah, Pak. Pertanian saya, ekonomi saya, sama keluarga saya, Pak. Saya bingung harus curhat sama siapa, Pak. Harus cerita sama siapa, Pak. Ya sudah Pak, kalau gitu kita sama-sama ke Pak Penyuluh aja. Siapa tahu dari beliau ada solusi yang bisa meringankan beban Bapak. Waalaikumsalam. Monggo masuk Mas. Monggo mau duduk Mas. Ngomong-ngomong, ada apa ya kedatangan Pak RT sama Mas Sirat ke rumah saya? Jadi begini Pak, kita datang ke sini untuk berkonsultasi masalah tentang pertanian Pak Sirat yang sedang mengalami suatu masalah. Oh, ternyata Pak Sirat lagi mengalami kendala pertanian. Nih, kalau boleh tahu, kendala di pertanian Pak Sirat apa ya? Jadi gini, Pak. Saya ini kan petani sapi. Nah, kebetulan saya mendapatkan beberapa masalah di tanaman pertanian cabai saya, Pak. Salah satunya karena musim kemarau, jadi nggak ada suplai air yang menyiram tanaman saya, Pak. Saya bingung, jadi semua tanaman cabai yang ada di lahan saya itu semuanya mati total, Pak. Oke, kalau kasusnya seperti itu, RT Pak Sirat, ini ada beberapa penilaian kalau dari saya. Sebenarnya, tanaman cabai itu adalah tanaman yang bisa ditanam dua musim. Bisa ditanam di musim kemarau dan juga bisa ditanam di musim hujan. Tetapi ada perlakuan khusus ketika kita menanam di musim hujan dan juga musim kemarau. Usahakan kondisi lahan Pak Sirat ini adalah lahan yang dekat dengan sumber air atau mata air ataupun irigasi dari perairan di desa sekitar. Syarat yang kedua itu adalah kita harus pandai-pandai memilih bibit cabai yang toleran terhadap cuaca panas, sehingga pertumbuhan dari cabai yang kita tanam nanti itu bisa lebih maksimal dibandingkan varietas-varietas yang tidak toleran terhadap cuaca panas. Ketika perlakuan pertama dan perlakuan kedua tadi telah terpenuhi, maka yang tidak kalah penting itu adalah perlakuan yang ketiga, yaitu sistem pengolahan lahan dan juga sistem irigasi serta perairannya. Karena gini Pak Sirat, ketika musim kemarau tiba, sistem penyiraman kita adalah memasukkan air ke dalam lahan setinggi dengan gundukan tanah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelembapan tanah sehingga kebutuhan air pada tanaman itu dapat terpenuhi. Oh, jadi seperti itu ya, Pak ya? Iya. Soalnya kemarin itu saya menyiramnya dengan teknik yang seperti biasa, Pak, menggunakan ember, kemudian menyiramnya dengan gayung satu persatu gitu, Pak. Sebenarnya permasalahan Pak Sirat ini tidak melulu tentang permasalahan di pertanian Pak Penyuluh. Ya. Tadi saya sempat berjumpa dengan Pak Sirat ini, beliau sedang mencoba untuk membunuh diri gitu. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi dan mengajak beliau untuk berkonsultasi dengan Pak Penyuluh. Apa betul ini Pak Sirat yang disampaikan Pak RT? Ya, itu benar, Pak. Jadi masalah saya itu nggak cuma tanaman cabai saya yang gagal panen, Pak, tapi ada beberapa masalah yang buat hidup saya itu stres, bingung, dan hasrat saya pingin untuk mengakhiri hidup ini jadi bertambah-tambah gitu, Pak. Anak pertama saya ingin dibelikan motor terbaru, motor yang mahal gitu, Pak. Dan kedua, istri saya yang selingkuh sama teman petani saya sendiri gitu, Pak. Dan yang
terakhir Pak, saya itu ada masalah hutang piutang sama orang Pak, dan orang itu selalu menagih saya setiap saat Pak. Saya juga bingung bagaimana harus melunasinya Pak. Mendengar permasalahan dari Pak Sirat ini memang cukup menguras pikiran pasti. Mungkin nanti kita akan mencoba bantu Pak Sirat ini. Yang pertama mungkin kita akan mengadakan komunikasi dengan pihak istrinya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian saya selaku RT nanti akan berkoordinasi juga dengan pihak desa untuk membantu supaya Pak Sirat ini mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan utang piutangnya. Dan saya minta tolong juga untuk Pak Penyuluh, mungkin di kesempatan selanjutnya bisa membantu dan juga lebih intens berkomunikasi dengan Pak Sirat dan juga mengawasi lahan pertanian yang sedang beliau garap. Terima kasih banyak Pak RT sudah mau membantu saya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara membalas kebaikan dari Pak RT sama Pak Penyuluh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Pak Sirat. Memang sudah sewajarnya kita selaku hidup bermasyarakat saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Dan juga gini Pak Sirat, nanti ketika teman-teman petani, bukan hanya Mas Sirat saja, tetapi orang lain yang memiliki permasalahan pertanian boleh konsultasi dengan saya. Bisa ke rumah atau memanggil saya ke lahan. Ya mungkin begitu saja Pak Penyuluh. Maksud dan tujuan kita untuk berkunjung ke sini agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Sirat ini. Mungkin hanya itu saja, kita izin pamit pulang. Oke, hati-hati di jalan ya Pak RT. Makasih Mas Sirat. Kami pamit pulang dulu ya Pak. Iya, hati-hati. Ini behind the scan. Biar kayak Mak Betty ya. Biar iya, biar kayak Mak Betty. Mungkin kayak gitu jilbabnya. Tunggu sisir dulu rambutnya. Berantakan gini. Udah. Nah, nice itu dulu. Belakang.